Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzii nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bermuajahah, bertatap muka di hari yang pertama ini dalam rangka membahas syarah kitab Nashaihul Ibad li Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi yang diambil dari Alfan Munabihatnya Al-Alamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad As-Syafi'i yang terkenal asyahir dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini berisi alfat-alfat munabihat, lafat-lafat ngimutaki, lafat-lafat nasihat, mawa'idhah hasanah, pitutur, pitedah, nasihat untuk menghadapi yaumil akhir, hari kiamat. Di buku ini dijelaskan jangan hanya memikirkan bagaimana hidup yang baik, tetapi kita juga harus mempersiapkan bagaimana mati yang baik, bisa husnul khotimah, bisa mempunyai amal-amal yang kita bertanggungjawabkan nanti di hadapannya Allah. Karena kelayakan dari hamba itu adalah sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak bakal diciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepada Allah. Tetapi di dunia kita juga harus memikirkan bagaimana hidup yang baik. Di samping itu yang lebih utama, kita juga harus memikirkan bagaimana mati yang baik, tidak hanya memikirkan bagaimana hidup yang layak atau yang baik. Untuk itu kitab ini membahas mengenai nasihat-nasihat, karena dunia ini ketika di akhir zaman nanti akan banyak fitnah, banyak kemaksiatan, carut marut, maka as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Sujud sekali itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka dari itu marilah kita mempersiapkan bagaimana mati yang baik, bukan hanya mempersiapkan, memikirkan hidup yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang moho welas asih ing dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang moho welas asih ing akhirat. Ya apa? Kelawan nyebut asmane Allah, semua perbuatan, semua ngamal harus kita lafazkan dengan menyebut asmanya Allah. Setelah kita menyebut asmanya Allah, kita pasrahkan semua ketentuan kepada Allah. Tetapi kadang ada pertanyaan, loh, yang tidak menyebut asmanya Allah, tidak pernah bersujud kepada Allah, ibadahnya bolong-bolong, bahkan tidak sama sekali ibadah, hidupnya di dunia kok mapan, kok enak. Nah, itu salah satu welas asihnya Allah, sifat Allah Rahman kepada semua sekalian makhluk ciptaannya. Ar-Rahman welas asih ing donya lan akhirat. Jadi tidak usah heran, Allah itu mempunyai sifat Rahman, welas asih kepada semua makhluk ciptaannya. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita bertakwa, kita beriman kepada Allah, mempunyai limited sifatnya Allah. Hanya kita yang akan mendapatkannya nanti di akhirat, yaitu Ar-Rahimi, welas asihnya Allah, moho welas asih Allah ing akhirat. Bloko hanya kita dapatkan di akhirat. Welas asihnya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang tidak bertakwa, tidak beriman kepada Allah. Alhamdulillah kabehane puji iku lillahi kadue Allah alladzi kang ja'ala dadi sapa Allah al ilma ing ilmu atau as-sifati ing luweh luhure pira-pira sifat al kamaliyah kampung sempurna. Washadu anna lan nakseni sapa ingsun anna ing setuhune la ilaha ora ono pangeran iku wujud illa kejaba Allah. Allah halimun luhur sapa Allah, wahdahu sawijine Allah, ya la sarika lan ora ono sekutu iku wujud lahu kadue Allah. Alladzi kang khassa nentokake sapa Allah man ing wong sa'a kang resakake sapa Allah min ibadihi sangking
kawula-kawuline Allah bil ma'asiri kelawan tindakan-tindakan kang bagus al hikmiyah kang ana hikmahe wa asyhadu anna lan kseni sapa ingsun anna ing setuhune Muhammadan yo Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu yo utusane Allah alladzi kang khassahu nentokake ing rasul Nabi Muhammad sapa Allah halimun nur sapa Allah bijami'i kelawan sekabehane kamalatil ubudiyah sifat-sifat sempurnane sifate abdi sifate kawula wa shalla lan muga paring rahmat takdim sapa Allah halimun nur sapa Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadinil ladzi hiya Nabi Muhammad alladzi kang mala ngebai sapa Allah halimun nur sapa Allah kalbahu ing atine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muga rahmat takdim sapa Allah alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan metan ngebai min jalalihi ngebai atine Kanjeng Nabi min jalalihi saking kaagungane Allah al-a'la kang luhur jalla kang agung sapa Allah wa ala lan luhur sapa Allah. Dados ngeten Kanjeng Nabi niku selain dados hambanipun Allah nggih dados utusanipun Allah. Mongko awake kiambar niki ya diwajibkan bersolawat kepada Nabi. Solawate kula solawate makhluk niku benten kali solawatipun Allah. Lek solawate hamba wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad niku nyuwunake kawelasan dumateng Nabi. Lek solawatipun Allah innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi niku rahmat takzim dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dilain sebagai hamba Allah nggih sebagai utusane. Mongko dibeki atine Kanjeng Nabi niki kalih kaagungane Allah, kalih keluhurane Allah. Mongko lek awake dhewe bersolawat pada Kanjeng Nabi lho Kanjeng Nabi maksum mergo atine dibeki ambek kagungan Allah, ambek keluargane Allah. Mergo utusane kok panggah disolawati. Lah ibarat kan sebuah cangkir, ketika kita masukkan ke dalamnya air, airnya ambil. Lah ambilan dari air ini mengenai kita, dihadapkan solawat kita kepada Kanjeng Nabi, itu syafaatnya akan melimpah kepada kita. Maka kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammad paring welas asih. Muga Allah paring welas asih ing atase Kanjeng Nabi. Welas asih kok ingkang kuwasa menika sebagai nanti ketika turun kepada Nabi memberikan syafaat kepada kita semua. Lah atine Kanjeng Nabi niku dibeki kalih keagungane lan keluhurane Allah. Wonten kitab Nurul Yakin karya Muhammad Adri Ibni Hafid Al-Bajuri niku disebutaken lek Kanjeng Nabi umur kawan tahun niki dipun susui kalih ingkang namine Halimah binti Abi Dhuaib Sa'diyah, napa biasa kita sebut sebagai Halimatus Sa'diyah. Ketika disusui diasuh kali Halimah Sa'diyah menika Kanjeng Nabi umur 4 tahun niku kali Halimah dipesani. Satu peristiwa hadis satu sakus sodri dibuka hatine Kanjeng Nabi, dibedah kali malaikat kali ditokne getih setane, nafsune ditokne kali Allah kali sekali sinten malaikat niku wau dipun buka hatine. Halimah niki pun kesani, Halimah niku bojone naminipun Kapsah niku ningali wonten mungkin gedheane Halimah tasih umur sekawan tahun niku mergo lek kebiasaan tiyang Arab niku mesti dipun susokne tenggen tiang-tiang Badui, kata tiang Madani waktu niku lemah dalam memelihara ataupun mengasuh anak, maka diasuhkan kepada orang Badui. Dan orang Badui yang beruntung ini namanya Halimatus Sa'diyah, suaminya bernama Abu Kapsah. Maka ketika orang Quraisy itu menyandarkan lakop ingin mengejek Nabi, itu dikatakan Ibnu Kapsah, anaknya Kapsah. Padahal
Nabi Muhammad di sini putranya Abdullah dan Siti Aminah. Ketika umur 4 tahun karena ditinggal wafat oleh bapaknya, orang tuanya Abdullah, maka oleh Aminah diasuhkan kepada yang namanya Halimatus Sa'diyah. Lah Halimatus Sa'diyah ini ketika mengasuh Kanjeng Nabi melihat dengan kepalanya sendiri bahwasanya Kanjeng Nabi dibuka dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, jadi dikeluarkan darah syaitonnya. Ini dalam kitab Nurul Yakin Lisiroti Kanjeng Nabi, dikarang oleh Muhammad Khadri ibn Afiq al-Bajuri. Disebutkan di situ ada yang namanya hadisah sodri, sakus sodri, hadis satu saki sodri, buka bersihkan hatinya Kanjeng Nabi. Maka hati Kanjeng Nabi ini dipenuhi oleh Allah dengan keagungannya Allah dan keluhurannya Allah. Maka kita harus bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ini dalam Muqaddimah Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Wa ainahu lan ngebai sapa Allah ainahu ing peningale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngebai peningale min jamalihi saking kebagusane Allah al asna kang luhur. Jadi samping hatinya itu dikebai dengan keagungan dan keluhurannya Allah, lipat peninggalanipun niku dibagi kali Allah dengan kebagusan Allah, dijaga. Maka Nabi itu menjadi orang yang maksum walaupun dia juga manusia biasa seperti kita. Abduhu, tetap menjadi hambanya Allah, tetapi di samping itu beliau menjadi utusannya Allah. Maka kita diwajibkan untuk tetap bersolawat kepada Nabi. Faswara mongko dadi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku masruton bunga wa mansuron lan dadi kang ditulung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluarga-keluargane Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, wa salikina lan wong kang ngambah ala nahji ing atase dalane Nabi. Fanalu mongko merkoleh sapa salikuna wong kang ngambah ing dalane Nabi, merkoleh khairon ing kebagusan, wafiron kang sempurna. Kau setelah kita bersolawat kepada Nabi, syafaatnya Nabi itu datang kepada kita, karena Nabi itu khotimul anbiya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus kepada umatnya oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya di dalam diri Nabi, inna fi rasulillahi uswatun hasanatun, satu khutbah suri tauladan. Maka ya kita harus mencontoh apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat kita juga kepada para keluarga-keluarga Kanjeng Nabi beserta sahabat-sahabatnya, wasalikina dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya Kanjeng Nabi agar mendapatkan kebaikan, kebagusan yang sempurna, seperti halnya Kanjeng Nabi diutus wa ma arsalnahu ila rahmatan lil alamin, kepada sekalian manusia. Dan diutusnya Kanjeng Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia, akhlak kita. Maka kita selayaknya lah mengambil suri tauladan nya Kanjeng Nabi. Amma ba'du anapun sakwise kang sinebut fayaqulu moko ngendikan sapa al-murtaji wong kang aktif ghafrul masawi, kang ngepura kahanan akeh sepurone. Aran Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi, Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi menika pengarang kitab Syarahina Shahihil Ibad, kang bangsa al-Jawi, kang bangsa tanah Jawa. Piyambake niku Muhammad Nawawi niki tiyang ingkang kathah sepurane, pemaaf, lemah lembut, arif, nyontoh perilakunipun Kanjeng Nabi.
uswah hasanah kepada Kanjeng Nabi. Muhammad Nawawi ini mencontoh Kanjeng Nabi. Dados napa ingkang dipun lampahi kalih Muhammad Nawawi niki bener-bener mencontoh napa ingkang dipun perbuat kalih Kanjeng Nabi. Amalipun, akhlakipun mencontoh sekali Kanjeng Nabi. Akeh sepurone, gampang memaafkan. Seperti halnya almarhum Kiai Haji Nurul Hadi Ridwan itu mendidik saya sebagai muridnya. Bapak itu pernah diundang oleh tetangganya untuk mengisi satu pengajian di rumah tetangganya. Setelah datang, sesampainya di rumah, tidak diperhatikan, tidak digubris oleh yang mengundang. Bahkan nggak jadi. Nah, pulang begitu saja Bapak itu dengan santai. Besok tetangganya datang lagi. Bapak juga datang sih. Setelah sampai, nggak jadi. Pulang lagi Bapak. Sampai beberapa kali. Lalu akhirnya sang tetangga ini bertanya, loh sampean itu loh, saya undang, nggak jadi, saya undang masih datang juga, kenapa loh? Nggak ada urusannya saya datang ke dakwahnya sampean itu dengan sampean, nggak ada urusannya. Kata saya mendatangi, melaksanakan perintahnya Allah, liyukrim jaro, untuk menghormati tetangganya, menghormati tamunya, maka datang. Datangnya kata panggilannya Allah, karena perintahnya Allah, bukan semata-mata kata panggilan tetangganya. Jadi nggak ada urusannya dengan yang mengundang, biasa begitu saja. Jadi nggak ada dendam Bapak itu, ya memaafkan. Nah, kalau kehidupan ini kita kaitkan semua dengan semua perbuatan kita itu dengan perintahnya Allah, kan mudah begitu saja. Kita tidak mendapatkan jatah jam, tidak mendapatkan jatah di lembaga-lembaga yang pernah kita ikut merintisnya, itu tidak jadi masalah, karena hubungan ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Lain halnya ketika kita bermuamalah manas, ketika kita diperintahkan untuk menghormati, menjalin silaturahmi, ya kita bersilaturahmi, tapi gandeng dari silaturahmi itu karena melaksanakan perintahnya Allah, akan mudah hidup itu, ringan menjalaninya. Inilah sifat-sifat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan dicontoh oleh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi dalam Syarah Nashoihul Ibad. Terdetik dalam hati Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi ini, terdetik dalam hatinya. Hadza utawi iki kang hadir ing dalam hati iku sarhun, penjelasan kang wadatuhu nyeblokake sapa ingsun ing syarah alal kitab ing atase kitab al mustamil kang memot. Kitab itu tercakup di dalamnya alal mawaizi ing atase biro-biro pitutur nasihat lil alamati kaduwe wong kang banget alime. Al alamah niku wong alim banget, al hafid kang apal 300.000 hadis, Asy-Syaikh Yoseh Sihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad As-Syafi'i. Syekh Sihabuddin ini sanatipun nyambung dumateng Ahmad As-Syafi'i. Ahmad As-Syafi'i ini murid Imam Syafi'i kang mazhab Syafi'i. Iya, As-Sahih kang dikuncoroake, kang dikenal bi Ibnu Hajar kelawan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Summa nuli Al-Misri bangsa Mesir. Taqammadahu muga-muga nyukupi sapa Allah ing Abi Hajar. Taqammadahu muga-muga nyukupi ing Abi Hajar Ibnu Hajar sapa Allah Ta'ala halimun luhur sapa Allah bi rahmatihi nyukupi kelawan rahmate Allah. Amin. Muga-muga nyembadani tuan ing panuwunku Allah. Terus niki mukadimah kitab Nashoihul Ibad niku dipun pundhut saking pitedah-pitedahipun al-alamah al-hafid, wong sing ngalim banget, sing apal 300.000 hadis, Yoseh Sihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad As-Syafi'i. As-Sahih kang dikunjurake bi Ibni Hajar Al-Asqalani, piyambake tiyang Mesir. Niki mawon ingkang dipun bahas benjing mlebet dumateng
pembahasan nopo dipun jenengaken kitab menika oleh Muhammad Nawawi bening Umar Al-Jawi. Niki meto manfaat, meto faedah napa ingkang kula sampaikan wonten ing dinten pertama niki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.